Renungan Hari Rabu, 2 Maret 2022. Tiga tuntutan kewajiban melakukan keagamaan menurut Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Yoel, bab 2 ayat 12-18. Bacaan kedua dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudariku terkasih, salah satu mentalitas yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam hidupnya adalah mentalitas mencari apresiasi dari orang-orang sekitar atau mencari popularitas diri. Mentalitas ini sangat berbahaya dan karena itu sangat dianjurkan oleh Yesus agar tidak dipraktekkan dalam hidup para pengikutnya. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menganjurkan 3 tuntutan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pengikutnya, yakni pertama, kewajiban memberi sedekah, kedua, kewajiban berdoa, dan ketiga, kewajiban berpuasa. Larangan Yesus melakukan 3 tuntutan kewajiban ini adalah jangan melakukan kewajiban keagamaanmu karena hanya untuk dilihat orang. Artinya, Yesus melarang para muridnya agar jangan mencari popularitas diri, jangan ingin mencari perhatian, mencari apresiasi dari orang lain, memamerkan pemberian sedekah, puasa, dan doa hanya untuk mencari pujian, sanjungan dari yang lain. Yang dituntut Yesus adalah melakukan 3 kewajiban itu secara tersembunyi agar tidak dilihat orang, sebab Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa Yesus melakukan 3 tuntutan kewajiban ini harus dipraktekkan oleh para muridnya? Saudara-saudariku terkasih, 3 tuntutan ini adalah warisan rohani yang sudah lama dilakukan oleh bangsa Israel sebagai ungkapan pembaharuan diri mereka di hadapan Allah maupun bersama dengan sesamanya. Tindakan yang dilakukan adalah menunjukkan laku tobat dengan membaharui diri mereka dengan Allah dan sesama. Tindakan yang dilakukan adalah menunjukkan laku tobat dengan menaburkan debu di atas kepala mereka, memakai pakaian kabung, puasa, dan memperbanyak kegiatan berdoa. Inilah saat perdamaian antara umat dengan Allah, perdamaian umat dengan sesamanya. Umat berbalik kepada Allah dari dosa-dosa mereka dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagai orang Yahudi, Yesus tentu saja tahu dan mengikuti juga tradisi puasa dan tobat itu dengan setia. Maka ia mewariskan tradisi yang sangat baik ini kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, warisan yang mulia ini harus menjadi warisan bagi gereja. Maka dalam membuka masa Prapaskah, dalam perayaan Hari Rabu Abu ini, gereja mempersiapkan diri, mempersiapkan umat dengan 3 tuntutan ini. 3 tuntutan kewajiban Yesus ini harus dilakukan oleh umat beriman. Yakni pertama, kewajiban untuk memberi sedekah. Kewajiban memberi sedekah atau aksi puasa. Aksi puasa dilakukan dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Jangan seperti orang munafik. Pemberian sedekah harus dilakukan dengan tersembunyi, maka Bapamu akan membalasnya kepadamu. Kedua, kewajiban berdoa.
Yesus mengajak kita untuk menciptakan suasana doa, komunikasi yang baik dan benar dengan Allah dalam masa puasa ini. Komunikasi kita dengan Allah bertujuan untuk memurnikan hati, menyukuri kebaikan Tuhan, memohon berkat dan pertolongan, memohon perlindungan dan pembebasan, dan lain-lain, dan bukan bertindak seperti orang-orang munafik hanya untuk dilihat orang. Anjuran praktis Yesus dalam berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Allah adalah mencari tempat yang hening, tenang, menjauhkan diri dari kebisingan, mematikan segala aktivitas, mempersiapkan hati dan budi sehingga komunikasi dengan Allah dapat tercipta dengan baik, aman, dan damai. Ketiga, kewajiban berpuasa. Yesus mengajak kita agar tampil bersih dan penuh kesadaran bahwa masa Prapaskah adalah saat pembaharuan diri di hadapan Allah, agar jangan terlihat kalau kita sedang berpuasa. Ini berarti puasa harus disertai dengan sikap kerendahan kita. Kita menjauhkan diri dari kemunafikan. Saudara-saudariku, mari kita coba berusaha menghayati, mengamalkan dan menghidupi 3 tuntutan Yesus ini selama masa retret agung ini, selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkatimu. Selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga kita berhasil mewujudkan 3 tuntutan Yesus ini.